Halo teman-teman, ini perdana kita coba sharing ya mengenai dunia lovebird. Kemarin sempat ada yang tanya-tanya bahwasanya, Om, gimana sih ternak lovebird itu mudah atau tidak? Jadi dari pertanyaan itu memunculkan satu jawaban yang relatif. Artinya bisa dikatakan mudah ataupun tidak, tergantung poinnya. Jika ternak lovebird itu dibandingkan dengan burung-burung atau hewan peliharaan lain, saya rasa lovebird itu jauh lebih mudah dalam segi perawatan, pemberian air minum, pemberian makan. Mereka itu simple menurut saya kalau lovebird itu. Maaf, beda dengan ternak kelinci, saya sudah pernah alamin itu. Kemudian ternak hamster, saya juga sudah ngalamin itu. Ada juga ternak burung dara, saya pernah ngalamin itu. Dan semua itu hewan-hewan yang saya sebutkan tadi adalah mempunyai satu kerumitan ataupun satu tantangan tersendiri. Tapi untuk lovebird ini mereka mudah teman-teman, simple banget, hanya perlu kasih pakan, minum, sediakan glodok. Yang penting sudah fix antara jantan dan betina. Nah, sudah kita sediakan soliter atau kandang kotak, kemudian diisi dengan glodok, dan betul satu pasang betina dan jantan. Tunggu waktunya mereka akan jodoh, kawin, kemudian berproduksi. Nah itu, walaupun dalam prakteknya ya, dalam prakteknya itu kadang sudah ngawin tapi tidak mau bertelur, sudah mau telur tapi telurnya zong atau tidak fertil. Kemudian ada yang sudah nelur, anggrem, bagus sampai menetas, tiba-tiba anaknya dibantai. Dan itu persoalan-persoalan yang ada dalam dunia ternak lovebird. Dan itu para peternak pasti merasakan itu. Nah, apalagi dalam konteks penjodohan ini nih, bagi orang-orang yang minim modal, kemudian mereka tidak mendna burung-burungnya, maka bisa jadi tuh ketemu antara jantan dengan jantan, kemudian betina dengan betina. Itu yang saya kira trouble atau kesulitan-kesulitan yang ada dalam ternak lovebird. Tapi secara keseluruhan beternak lovebird itu simple, sederhana. Bedakan dengan kenari. Katanya kalau kenari, saya juga pernah ternak tuh, ada tiga ekor, satu jantan, 3 betina. Mereka itu perlu perlakuan khusus, sampai dikerodong. Kemudian ketika sudah menetas, anaknya dibuang-buangin, ada itu. Walaupun daripada peternak kenari itu luar biasa, mereka yang sudah senior mampu juga. Tapi kendalanya mereka ada juga yang tidak bisa ternak lovebird, enak kenari katanya. Nah di sini kerelatifannya teman-teman. Jadi secara keseluruhan, kalau yang saya alami, sudut pandang saya ya, ternak lovebird itu mudah, insya Allah mudah. Karena saya juga sudah berkisar 2015 sampai sekarang 2025, berarti 10 tahun ternak lovebird. Walaupun tidak banyak ya teman-teman, karena siklus saya itu ada yang menetas, kemudian pembesaran paud, ada yang saya masukin untuk regenerasi, dan saya juga ada yang saya jual. Karena memang satu kebutuhan, kemudian yang kedua saya juga tidak fokus untuk ternak lovebird. Artinya apa? Ada kegiatan lain di luar lovebird ya. Jadi lovebird ini hanya sebatas aktivitas hobi, kemudian sebatas katakanlah usaha sampingan sebagai bentuk tambahan-tambahan untuk
kebutuhan keluarga saya. Tapi alhamdulillah dari ternak labat ini bisa menjadi salah satu peluang usaha bagi teman-teman, daripada harus nganggur dan lain sebagainya. Silahkan bisa dicoba, kita bisa sharing-sharing bareng, bisa belajar bareng, sehingga saling maju bersama. Ini ada Biola Ewing Green kali Biola Dravio, mereka sudah angkat angkat sarang, dan di dalam glodoknya itu sudah ada 2 telur. Nah, ini ya teman-teman, semoga bisa menginspirasi, dan untuk para senior ataupun untuk para suhu-suhu, minta saran dan masukannya untuk saya ke depan, bagaimana supaya peternakan ini bisa berkembang. Tidak ada maksud untuk menggurui, kita belajar bersama supaya untuk saling memajukan. Oke. Ini yang sudah produksi, ini jalan kedua produksi. Yang pertama tembus 4 ekor produksi pertama, pasangan Biola PBPF kali Biola Ewing Dravio betinanya. Split PF tapi belum tembus PF, anakannya 4 ekor belum tembus, tapi Biola semua. Dan ini PB Cremino sudah ada anakannya di dalamnya, baru netes 2 ekor kemarin, telurnya 5. Semoga bisa netes semua dan tembus anakan yang bagus-bagus. Walaupun secara teori ini paling bisa mencetak split dengan warna-warna standar. Ini masih muda, baru memasuki usia 5 bulanan, masih jodohan. Semoga betul-betul fix satu pasang. Baik teman-teman, itu saja sharing hari ini. Kita ngobrol santai. Nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.